kasih kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto yang terus mendukung bagaimana tim sepak bola kita menuju kelas dunia. Terima kasih kepada pimpinan DPR. Bahkan kemarin dipercepat. Ini pertama kali ya buat kita seluruhnya U17, U20 grassroots kita untuk tim nasional masa depan itu semuanya lolos. Ekspektasi masyarakat kepada PSSI juga makin berat. Artinya apa? Kita harus makin serius memastikan program-program ini bisa konsisten. Ya, membangun prestasi itu tidak bisa karena ya sebuah situasional. Prestasi itu harus dibangun dari grassroots. Khususnya buat tim nasional ya dari mudanya terus kita bina. Mau kasih yang terbaik. Dan sudah terlalu lama juga sepak bola Indonesia itu tidur. Asosiasi Sepak Bola Dunia, saya dapat laporan, mereka sangat melihat Indonesia ini sebuah potensi yang justru bisa mengganggu persiapan banyak negara. Nggak boleh menang dengan kecurangan. Kita nggak boleh gitu, karena kita bangsa besar. Kita fight di lapangan. King Asia makin disegani dunia. Erick Thohir resmi perkenalkan Erling Haaland, Lamine Yamal, dan Michael Bakker sebagai striker timnas Indonesia. Jakarta, tanggal 18 April tahun 2025 dunia sepak bola kembali dikejutkan dengan langkah sensasional dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam konferensi pers megah yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno hari ini, Erick secara resmi memperkenalkan 3 nama besar yang akan memperkuat lini depan tim nasional Indonesia, Erling Haaland, Lamine Yamal, dan Michael Bakker. Keputusan ini sontak menjadikan Indonesia sebagai bahan perbincangan utama di kalangan pecinta sepak bola global. Langkah luar biasa ini dianggap sebagai manifestasi nyata dari ambisi besar Erick Thohir untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru sepak bola Asia, bahkan dunia. Era baru sepak bola Indonesia. Erick Thohir membuka konferensi pers dengan pernyataan tegas. Hari ini bukan sekadar memperkenalkan pemain. Hari ini kita menyaksikan dimulainya era baru sepak bola Indonesia. Dengan bangga saya umumkan bahwa Erling Haaland, Lamine Yamal, dan Michael Bakker resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Ketiga pemain tersebut telah menjalani proses naturalisasi dalam beberapa bulan terakhir secara diam-diam. Proses ini disebut-sebut melibatkan jalur diplomasi tingkat tinggi antara pemerintah Indonesia, federasi sepak bola masing-masing negara, dan perwakilan FIFA. Presiden Prabowo Subianto bahkan dikabarkan ikut turun tangan langsung dalam memperlancar proses administrasi ketiganya. Haaland, saya ingin menjadi Raja Asia. Striker Manchester City, Erling Haaland, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan alasannya memilih Indonesia. Indonesia adalah negara dengan semangat juang yang luar biasa. Saya melihat gairah, kekuatan, dan cinta yang besar terhadap sepak bola. Saya ingin menjadi bagian dari revolusi itu, menjadi Raja Asia, dan mengantar Garuda terbang ke Piala Dunia, ujar Haaland dengan senyum percaya diri. Lamine Yamal, ini lebih dari sepak bola. Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, menyebut keputusannya membela timnas Indonesia sebagai lebih dari sekadar sepak bola. Saya memiliki garis keturunan dari Indonesia melalui kakek saya dari pihak ibu. Ini tentang kembali ke akar, menghormati keluarga, dan membuat sejarah, kata Yamal, yang baru berusia 17 tahun namun telah mencatatkan debut bersama timnas Spanyol. Michael Bakker, si kuda hitam Belanda pilih merah putih. Bek sayap tangguh asal Belanda, Michael Bakker, menegaskan dirinya siap mengabdi sepenuhnya untuk Garuda. Saya sudah memikirkan ini cukup lama. Timnas Indonesia punya potensi luar biasa dan saya yakin kami bisa bersaing di level tertinggi dunia, ungkap pemain yang sempat memperkuat Bayer Leverkusen ini. Reaksi dunia, tak ada yang menyangka. Kabar ini langsung viral di berbagai media internasional. ESPN, BBC Sport, hingga Marca menyoroti keberhasilan Indonesia merekrut nama-nama besar sepak bola dunia. Banyak yang menyebut langkah ini sebagai masterclass diplomasi dari Erick Thohir dan PSSI. Gary Neville, ex-kapten Manchester United yang kini jadi pundit, menyebut ini langkah yang tak masuk akal namun brilian. Sementara legenda Brasil, Ronaldinho, menulis di akun media sosialnya, Indonesia tak main-main. Dunia harus bersiap menuju Piala Dunia 2026, mimpi yang makin nyata. Dengan masuknya Haaland, Yamal, dan Bakker, timnas Indonesia kini menjadi sorotan utama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pelatih Patrick Kluivert dikabarkan langsung mengubah strategi tim, membentuk formasi baru yang mengandalkan kekuatan ofensif dari trio tersebut. Kami tidak hanya ingin lolos ke Piala Dunia, kami ingin meninggalkan jejak, ujar Kluivert singkat. Akhir kata, langkah berani Erick Thohir ini dinilai sebagai puncak dari visi jangka panjangnya sejak menjabat Ketua Umum PSSI. Dari membangun infrastruktur, memperbaiki sistem kompetisi, hingga kini membawa superstar dunia ke skuad merah putih, Erick telah mengubah wajah sepak bola Indonesia. Garuda tak lagi bermimpi, Garuda telah bangkit. Dan kini, dunia menatap Indonesia bukan lagi sebagai underdog, tapi sebagai King of Asia yang siap terbang lebih tinggi.